Kalau ngaku-ngaku mah semua orang juga bisa. Akan tetapi yang namanya akhlak adalah apa yang keluar dari hatimu. Kalau di dalamnya isinya susu, keluarnya nggak bakalan kopi. Kalau dalamnya oli, keluarnya nggak bakalan kopi. Gitu teman-teman, itu sesuatu yang udah pasti. Makanya kamu mau ngebenerin akhlak, benerin dulu hatimu. Hati dibenerin gimana caranya nih Ustazah? Nih saya kasih tahu. Hati itu menerima 3 jenis bisikan. Atau bolehlah dibilang 4 bisikan. Ya, 2 bisikan baik, 2 bisikan nggak baik, bisikan buruk. Kamu kalau kepengen hatimu bagus, mesti pinter-pinter milah-milih bisikan-bisikan mana yang kamu mau simpen dalam hati, bisikan mana yang kamu abaikan begitu saja sehingga ia tidak mengganggu perjalananmu untuk menuju akhlak yang mulia. Gitu. Itu caranya jaga hati. Bisikan yang baik datang satu dari Allah Subhanahu wa taala, meskipun jarang nih Allah langsung ngebisikin hati manusia, kecuali hati para nabi, para wali, orang-orang yang punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua bisikan baik, yang kamu, kita, saya semua nih, kamu, saya, kita semua, ini pasti dibisikin dengan bisikan yang baik nih dari sini nih, yaitu dari malaikat. Nama bisikannya ilham, pembisiknya namanya mulhim. Demikian yang diceritakan oleh Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin. Teman-teman saya sekalian, semua anak lahir itu Allah langsung kasih malaikat pembisik kebaikannya, sebagaimana Allah juga langsung kasih pembisik-pembisik buruknya. Ya, pembisik baiknya seperti yang tadi saya sampaikan, dari malaikat. Nama malaikatnya, halo? Nama malaikatnya, udah lupa lagi. Nama malaikatnya mulhim, bisikannya namanya ilham. Jadi nggak bisa bilang, aduh saya dapat ilham nih. Itu teman-teman saya sekalian, semua orang juga dapat ilham. Dari sejak kamu bangun tidur juga dapat ilham. Ayo buruan sholat. Nah itu kan dapat ilham. Tapi kan nggak ada di antara kita, saya tadi pagi-pagi dapat ilham. Ilham apaan? Buat saya sholat subuh. Nah, semua orang juga begitu. Tapi itu memang namanya ilham bisikannya, kemudian orangnya namanya, malaikatnya namanya mulhim. Bisikan yang buruk juga dari 2. Yang pertama dari hawa nafsu, yang kedua dari syaitan. Sekarang nih, semuanya nih juga lagi masuk bisikan-bisikan. Ada yang kayak begini nih, Ustazah lama amat dah. Saya udah lapar loh ini padahal. Kapan ya kira-kira keluarnya ya? Kayak habis dari sini saya mau makan apa ya? Kok Ustazah tahu sih? Tahu lah, saya juga dibisikin. Siapa tuh yang ngebisikin? Antara 2 hal itu, setan sama hawa nafsu. Ngebedainnya gimana Ustazah? Paling gampang sih pas Ramadan. Ramadan tuh setannya cuti, yang sisa cuman hawa nafsu. Kamu kalau Ramadan tuh bangun tidur aja udah kepikiran bukanya mau makan apaan. Itu bisikan datangnya dari siapa itu? Hawa nafsu. Lagi Ramadan aja, tiap kali mau baca Quran, udah deh ntar aja deh. Itu datangnya dari mana bisikannya?
Pas lagi mulai baca Quran, baru aja berapa ayat udah nguap mulu. Padahal kalau buka TV nonton kagak ada ngantuk-ngantuknya. Tapi giliran baca Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Emang ya Quran tuh emang obat. Obat apaan? Obat tidur. Teman-teman saya sekalian, tuh bisikan itu datangnya dari hawa nafsu. Hawa nafsu. Kalau bisikan dari setan, Imam Ghazali sih ngasih beberapa kriteria. Buat kamu ngebeda-bedain nih. Bisikan dari setan tuh teman-teman, itu selalunya mengajak kepada dosa dan keburukan-keburukan. Dosa, lebih ngajakin kepada sesuatu hal yang sifatnya dosa gitu. Atau mencegahmu dari kebaikan yang lebih besar. Kayak misalnya, kamu mau hadir pengajian nih. Kamu hadir pengajian, aduh gak usah deh. Gampang, live streamingan aja. Udah jauh lagian pengajiannya, tuh kayak gitu tuh. Itu tuh seringkali bisikannya adalah bisikan setan. Kemudian ada yang nyaut, iya mendingan enakan juga tidur. Yang ngebisikin untuk hal-hal yang menyenangkan bagimu, yang kamu senang gitu ngerjainnya, itu seringnya ngajakin kepada kesenangan-kesenangan diri, seringnya bisikannya datang dari hawa nafsu. Terus ya, kalau bisikannya setan, itu kalau kamu berzikir, bisikannya tuh tambah kecil, samar bahkan hilang. Gitu kan? Misalnya nih, nggak usah ngaji gitu kan. Nggak usah ngaji. Terus aja nih, di telinga kita nih, di hati kita nih terus dibisikkan. Hari ini nggak usah ngaji, hari ini nggak usah ngaji gitu. Iya kan? Terus kita bilang begini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah. Iya deh ngaji aja deh. Itu berarti bisikannya dari setan. Tapi kalau misalnya bisikannya dari hawa nafsu, itu enggak hilang meskipun kamu berzikir. Pengen beli tas yang itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah. La ilaha illallah. Bagaimana? Tetap mau beli tas yang itu. Ya Allah. Itu namanya bisikan dari hawa nafsu. Kedua-duanya katanya Sahibul Burdah, wan nafs wasyaiton wa'sihima wa in huma mahadakan nusha fattahimi. Nafsu sama setan, biar kata kelihatannya kayak ngasih nasihat, kamu tetap harus curigai karena selama ini mereka tidak pernah mengajak kecuali kepada keburukan. Buruk tuh. Teman-teman sekalian saya muliakan, lebih kelihatan lagi pas tahajud tuh, pas bangun tahajud. Jam berapa sih ini? Lihat jam 3, ya ampun ngantuk banget. Udah gak usah tahajud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Malah ketiduran. Tingkah siapa tuh yang begitu? Masya Allah. Itu berarti dari siapa tuh Ustazah? Kolaborasi. Ada yang collab di hati kita ya. Antara setan sama hawa nafsu. Tuh teman-teman saya sekalian. Keduanya tuh kita mesti belajar buat mulai menguranginya. Caranya gimana Ustazah? Caranya dengan kamu lebih peduli sama bisikan-bisikan yang baik dan dengan selalu berzikir sama yang ketiganya dengan selalu mohon petunjuk kepada Allah.
Tuh 3 itu. 3 itu. Ya, kalau kepengen bisa menang, ngadepin bisikan-bisikan buruk. Biar hati kamu tuh jadinya yang masuk cuman yang baik-baik. Kalau hati yang masuk yang baik-baik, semuanya yang keluar jadinya kebaikan. Apa aja tadi? Yang pertama, tepiskan bisikan buruk, dengerin bisikan baik. Jangan ngaji. Setan nih, setan. Bagaimana menurutmu Mulhim? Ngaji aja. Tapi kan bisa live streaming. Kata siapa itu? Kata setan. Katanya si Mulhim, oh ya setannya nih namanya wiswas, bisikannya namanya waswas. Beneran saya nggak lagi bercanda. Ini yang Allah maksudkan dalam Al-Quran surat An-Nas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril. Tuh Allah lagi nyebutin nama setan yang suka ngebisik-bisikin hati kamu. Min syarril waswas, nama setannya, bisikannya namanya wiswas. Teman-teman sekalian, kata Allah, katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung dengan Tuhannya manusia, pemelihara manusia, pemilik manusia, dari kejahatan setan yang selalu membisiki. Lihat aja di tafsirnya. Min syarril waswas, dari kejahatan setan yang selalu membisiki. Ini setan bagian bisik-bisik. Setan yang lain-lain ada lagi. Setan yang bikin kamu marah-marah mulu sama suami, itu ada lagi tuh. Setan yang bawaan kalau ngelihat laki-laki yang lain kayak bawaan lebih ganteng aja dari laki kita. Ada lagi tuh setannya tuh. Saya sekarang lagi gak hafal nama-namanya. Tapi ada masing-masing setan-setannya. Yang suka bikin kita jadi berantakan ketika kita lagi sholat. Tuh ada lagi tuh. Ya kan? Ngingetin kita sama apa yang kita lupa. Nyari kunci, ngubek gak ketemu. Giliran Allahu Akbar. Astagfirullah di atas lemari. Tuh. Namanya hunzub. Nah, kalau yang ini saya inget nih. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, ini ya Allah bilang min syarril waswas al khannas. Dari kejahatan setan yang selalu membisiki, tapi dia khannas, suka ngumpet, suka sembunyi. Lihat aja tafsirnya. Kalau nggak percaya, ya percayalah sama saya. Saya belajar lama kok. Teman-teman sekalian, apa maksudnya ngumpet? Katanya ahli tafsir mengatakan, idza dzakarallah khanas wa idza ghafil anillah wiswas. Apabila dia orangnya yang punya hati nih lagi ingat sama Allah, dia sembunyi. Kalau kita lagi lupa sama Allah, dia mencengkeram dan membisik-bisiki. Kerjanya sih waswas. Min syarril waswasil khannas alladzi fi sudurin nas, yang membisik-bisiki hati manusia. Minal jinnati. Setan yang ini nih terdiri dari 2 kelompok. Ada kelompok bangsa jin, memang asalnya setan tuh dari bangsa jin. Jadinya dia tuh bisa masuk gitu ke dalam hati tuh, bisa ngebisik-bisikin gitu. Teman-teman sekalian, ini setan dari minal jinnah. Nah kadang-kadang kalau dia putus asa ngebisikin kita, langsung ke dalam hati kita, dia ngebisikin orang yang ada di sekeliling kita, sehingga kita kemudian diracunin sama orang diracunin sama setan dari golongan manusia. Ini repot nih.
Nggak bisa kita bacain ayat kursi. Udah pasti nih, saya mau pergi ngaji. Dapat telepon dari temennya. Anterin gue dong. Gue mau nge-mall nih, ada yang mesti gue belanjain. Kita bilang enggak, gue mau ngaji. Ya Allah. Ayo dong, temenin. Emang mau ngaji di mana sih? Di Islamic Center, Mustadah Halimah. Mustadah Halimah jadwalnya banyak. Enggak dapet di Islamic Center, besokannya juga ada tempat lain. Udah nggak usah sekarang. Kita tahu nih jangan-jangan setan yang ada di kita yang ngebisikin dia nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhu sinatun wa la nawm. Apaan sih gitu ntar? Nggak kena. Nih teman-teman sekalian, setan ya. Bisikan kalau dari setan itu kayak gitu tuh. Caranya adalah dengan satu, ingat sama Allah. Kita nggak dengerin, ini yang pertama ya. Yang pertama, alihkan, kamu jangan peduli sama bisikannya. Dihilangin aja. Termasuk juga dari hawa nafsu juga gitu. Alihkan, ya, alihkan. Maksudnya nggak usah kamu pikirin terus gitu. Nggak usah puasa nih dari bangun tidur yang dipikirin enaknya makan apa nih ya. Pesan di mana nih ya? Sepanjang hari ngeliatin GoFood mulu. Ada yang kerjaannya begitu? Mana orangnya? Dialihkan teman-teman, jangan diikutin. Waksihima, durhakailah bisikan-bisikan setan. Itu, kalau kamu pengen punya hati yang baik, jadi perempuan yang solehah, tiap kali datang bisikan-bisikan yang buruk, tinggalkan, jangan dengerin, cuekin. Tuh orang kenapa gitu ya? Astagfirullah. Saya nggak mau dengerin. Gitu. Barangkali dia punya kebaikan-kebaikan yang kamu nggak tahu, diem. Gitu. Jangan dengerin. Saya mau sholat duha nih, entar aja deh. Gitu. Jangan sekarang duhanya, entar aja, waktunya duha kan masih panjang. Sampai duhur kata ustazah. Gimana caranya nih? Tinggalin dia, pergi wudhu, sholatlah. Gitu. Nanti dia masuk lagi tuh, setan tuh. Kalau gitu duhanya buruan dah, cepet-cepetan. Gitu kan? Biar banyak nih yang mau kita kerjain gitu. Kerjaannya si setan, kamu tetap aja khusyuk aja. Gak usah dengerin. Yang lain-lain tuh nanti bisa terlaksana dengan sendirinya. Tenang teman-teman. Urusan waktu tuh, kalau kamu kasih ke Allah, Allah kasih balik. Saya udah perhatiin aja kayak gitu. Saya kalau ngerasa, wah gak keburu duha nih. Saya harus pergi nih cepet-cepetan nih ke majelis gitu. Subhanallah.